Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak Guru. Ya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagus sekali anak-anak. Untuk sebelum kita masuk ke materi, Pak Arif mau tanya siapa yang pagi hari ini tidak masuk? Bagus. Selain Bagus? Bagas Adi tidak masuk. Kemarin Mas Bagus bertemu bapaknya sebelum pas Jumatan. Mas Bagus sakit. Karena apa? Mas Bagus mainan air di sungai depan rumahnya seharian. Setelah pulang sekolah akhirnya malamnya demam. Akhirnya hari ini tidak masuk, nggih. Semoga Mas Bagus diberikan cepat sehat, nggih. Cepat sehat, bisa berangkat sekolah kembali dan bisa sekolah bersama kita kembali seperti itu. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan pagi hari ini agar senantiasa diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Zalika bisa memimpin doa. Siap, gerak, berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah berdoa semoga hari ini anak-anak diberikan keselamatan dan kemudahan dalam menerima ilmu dari Pak Guru. Amin. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita sebelum masuk ke materi agar tubuh kalian semangat dalam menerima ilmu, tambah semangat lagi, marilah kita menyanyikan lagu terlebih dahulu. Anak-anak bisa berdiri. Lagunya dari Sabang sampai Merauke ya. Siap? Dari Sabang sampai Merauke. Baik, tepuk tangan dulu anak-anak. Silahkan duduk kembali. Ya. Semangat nggih? Ya. Baik, sebelum Pak Arif mau melihat semangatmu. Ya, tepuk semangat.
Semangat. Baik. Bagus sekali anak-anak. Untuk materi kita hari ini, kita melanjutkan jadwal hari ini apa? IPAS. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin, minggu kemarin. Hari ini kita belajar tentang ekosistem, yaitu rantai makanan. Nanti hari ini akan belajar itu. Baik anak-anak, Pak Arif mau tanya, tadi siapa yang pagi hari sudah makan? Acung. Bagus sekali anak-anak, berarti mengindahkan, melaksanakan perintah Pak Guru kalau pagi hari harus sarapan makan pagi. Karena apa? Tubuh kita memerlukan energi. Perutmu harus diberi modal dulu, diberi maem dulu untuk menerima materi agar mudah. Tapi kalau perutmu kosong, nanti pikiranmu kemana-mana. Itu. Kemudian pertanyaan Pak Arif, ya, mengapa kita harus makan? Ya bagus. Mas Ferry? Tidak lemas. Agar lebih semangat. Supaya sehat, Pak. Sehat. Agar tidak keroncongan, Pak. Keroncongan, yo. Apa sih? Agar fokus belajar, Pak. Belajar. Agar fokus untuk belajar, Pak. Fokus belajar. Apa terakhir? Supaya kita memiliki energi. Energi, Mas Dika? Biar kuat, Pak. Biar kuat. Bagus, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Bagus, pinter sekali. Kamu sudah paham apa gunanya maem seperti itu, makan, nggih. Kemudian pertanyaan dari Pak Arif, apakah hewan dan tumbuhan itu juga memerlukan makan? Apakah hewan memerlukan makan? Memerlukan, nggih. Jadi hewan itu juga seperti kamu anak-anak, butuh maem. Dia lapar. Kalau kira-kira kalau hewan tidak makan akan apa? Akan mati. Bagus. Jadi hewan dan tumbuhan itu memerlukan makan seperti kita. Karena kita hidup, yaitu salah satunya modal utama hidup, kita harus makan. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar yaitu tentang IPAS. Tujuan kita pelajaran hari ini anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui tayangan video. Nanti melalui tayangan video, peserta didik dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem. Nah, dalam bentuk rantai makanan yang benar. Jadi nanti ada video, di situ ada rantai makanan, anak-anak harus paham, anak-anak harus mengerti. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan menggunakan media diorama, ya. Rantai makanan, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Nanti di situ ada hewan-hewan, dia perannya sebagai apa? Gitu. Nanti ada apa-apa nanti di sini ada, ya. Yang terakhir tujuan kita pembelajaran hari ini yaitu dengan diskusi kelompok, ya, dapat membuat contoh rantai makanan pada ekosistem sawah dengan susunan yang tepat. Nanti anak-anak Pak Arif berikan tugas tentang rantai makanan. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Jadi anak-anak 3 ini harus paham. Siap ya? Siap tidak? Ya. Kalau siap, sekarang anak-anak berdiri kembali, kita ice breaking. Ayo, nggih. Siap nggih? Diputar-putar. Kelihatan toh? Nanti lihat video depan, anak-anak tirukan apa yang ada di depan itu. Tikus ya. Ya, itu tikus. Nah, tikusnya makan padi. Padi yang masih muda itu. Ya, tikusnya dimakan ular. Ya, itu. Ularnya tadi dimakan apa itu? Ya, itu burung elang. Besar sekali itu burungnya, nggih, go. Menang burungnya berarti ambil ularnya. Itu burungnya kenapa, Dik? Mati. Bagus. Terus dari video ini tadi, nah dari video tersebut Pak Arif mau bertanya, kira-kira kenapa kok tikus memakan padi? Karena hidup. Selain karena ingin hidup, ya
biar tidak mati tadi. Jadi ingin hidup, dia lapar, dia di sawah adanya padi. Jadi di sawah itu kalau banyak tikus, kira-kira padinya bisa panen enggak, Dek? Buatan panen, karena tikusnya banyak nggih, berkembang, tikusnya melahirkan banyak tikus, akhirnya tikusnya banyak. Kalau tikusnya banyak, yang apa di situ pasti dia tikus makan. Entah itu padi, entah itu ketela, entah itu singkong, entah itu jagung, pasti tikus tadi makan apa yang ada di sawah itu, gitu. Kayak itu tadi. Kemudian tikusnya tadi dimakan oleh apa? Ular. Kira-kira kalau ularnya tidak makan tikus, kira-kira tikusnya menjadi lebih banyak atau lebih sedikit? Banyak, nggih. Akhirnya di sawah itu ada banyak ular, akhirnya ular tadi memakan tikus supaya tikusnya tidak kelaparan. Nah, makan padi gak kelaparan, tikusnya kekenyangan, tikusnya kenyang, akhirnya dimakan oleh ular, nggih. Nah, ular tadi dimakan oleh burung apa? Ini ularnya dimakan oleh burung elang, dicaplok dari atas ke bawah, nyapluk, mati, akhirnya elangnya menjadi pengurai, menjadi pengurai, nanti menjadi yaitu pupuk gitu. Anak-anak bisa mengeluarkan bukunya, ya silakan dikeluarkan sama alat tulis ya. Tidak usah lihat lainnya dulu nanti. Rantai makanan, ya, rantai makanan apa Pak? Rantai makanan itu hubungan makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam suatu ekosistem. Kalau tadi di sawah, sebagai apa? Untuk mendapatkan energi itu kekuatan untuk mendapatkan modal untuk hidup tadi. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yaitu sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan. Produsen itu mampu mengolah makanan sendiri dengan proses fotosintesis. Tumbuhan ini, kayak pohon ini tadi. Berperan sebagai produsen yaitu tumbuhan hijau. Bagus. Kemudian konsumen. Apa itu konsumen, Pak? Konsumen yaitu makhluk hidup yang memakan makhluk hidup karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Kayak videonya Pak Arif tadi, kalau padi bisa membuat makanan sendiri dengan fotosintesis. Lah, tikus, ular, elang tadi nggak bisa membuat makanan, akhirnya dia jadi konsumen, penggunanya dia makan. Konsumen satu, makhluk hidup sebagai konsumen satu yaitu dia memakan produsen pertama kali. Kayak tikus tadi, makan produsen, makan padi. Biasanya berperan sebagai konsumen satu itu herbivora dan omnivora. Herbivora itu pemakan tumbuhan, omnivora itu pemakan segalanya, ya. Ini diling-iling nggih, konsumen satunya sebagai pemakan produsen. Yang kedua yaitu konsumen kedua, makhluk hidup yang memakan konsumen satu. Nah, biasanya apa Pak? Yang berperan sebagai konsumen dua itu omnivora. Nah, ini bisa memakan segalanya, omnivora yang kedua ini. Nah, yang ketiga, konsumen ketiga yaitu makhluk hidup yang memakan konsumen satu hingga konsumen puncak terakhir. Ya, biasanya hewannya ini hewan buas, pemakan daging, pemakan daging atau diorama rantai makanan ekosistemnya di sawah. Nanti tolong perhatikan ini seperti yang ada di video tadi, cuman ini bukti nyatanya, aksi nyatanya, atau ini bahan ajar Pak Arif. Alat peraganya, yaitu yang pertama ekosistem sawah, kelihatan enggak? Ya, ekosistem sawah rantai makanan, ya. Ini yang pertama produsen, ini padinya. Padinya ini dimakan oleh tikus sebagai konsumen satu. Ya, tikusnya makan padi. Konsumen duanya apa Pak? Ular. Ularnya memakan tikus. Tikusnya dimakan oleh burung elang dan elangnya mati menjadi pengurai. Bagus. Paham ya? Pak Arif mau minta tolong dua anak bisa menerangkan, silahkan acungkan jari. Pak Arif tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
sini saya akan menjelaskan tentang rantai makanan pada ekosistem sawah. Di sini ada padi sebagai produsen, lalu padi dimakan oleh tikus, tikus sebagai konsumen tingkat 1. Lalu tikus dimakan oleh ular, ular sebagai konsumen tingkat 2. Lalu ular dimakan oleh elang, elang sebagai konsumen 3. Elang mati lalu menjadi Jangan bekerja sesuai kelompoknya. Mari bisa bagi menjadi 3. Ini teknik auditory tikus. Kemudian visualnya ular. Yo. Dipotong. Kemudian tahu gunting dan lemnya sudah siap toh? Nah. Ya. Ya pintar, anak-anak sudah pintar menggunting ini ya. Kami dari kelompok ular akan menyanyikan lagu rantai makanan. 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya dan kelompok ular akan mempresentasikan hasil kelompok kami terdiri dari Hanan, Samsudin, Ferry, Adinda, Dwi Nabila, dan Mei. Saya Ferry sebagai moderator, presentasi akan disampaikan oleh Adinda. Saya perwakilan dari kelompok ular akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami ular tentang ekosistem sawah. Yang pertama, padi sebagai produsen dimakan oleh tikus. Konsumen 1, tikus dimakan oleh ular, konsumen 2. Ular dimakan elang oleh konsumen 3. Elang pun mati menjadi pengurai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Sekian presentasi dari kami, jika ada tanggapan silahkan. Siap. Saya akan menanggapi. Jadi sebutkan nama dan kelompoknya. Bagus. Ada lagi? Ya. Saya dari perwakilan dari kelompok Sate. Penampilannya bagus, luar biasa, dan kelompoknya juga sudah jelas. Terima kasih. Izinkan saya menyampaikan pantun. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Sekian presentasi dari kelompok saya, semoga bermanfaat. Ada lebih dan salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagus ya, tepuk tangan, kasih WW buat kelompok visual, kasih WOW. Wow, tepuk tangan untuk kelompok visual. Bisa kembali, Dek. Ya. Bagus, mantap ya. Hebat, berani dan menunjukkan kekompakannya. Wah, ini mau atraksi apa ini ya? Ya. Pakai wah, ada yang jadi elang, ada yang jadi ular, ada yang jadi padi, ada yang jadi tikus. Nah. Silahkan, Dek. Kami dari kelompok elang akan menyanyikan lagu rantai makanan. 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh ular. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya
semuanya sudah mati. Rantai makanan ayo dipelajari. Masih kenyang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kawan-kawan, kami dari kelompok Elang akan mempraktekkan diorama ekosistem sawah. Dari kelompok kami yang terdiri dari Raihan, Pras, Andika, Halimat, Nabila, dan Dara. Saya Nabila sebagai moderator, selanjutnya akan dipraktekkan oleh kawan-kawan. Ya. Gila, ini teman-temanmu praktek apa ini sih? Ya. Di suatu pedesaan terdapat hamparan sawah yang sangat luas. Di sawah tersebut terdapat hewan dan tumbuhan. Padi yang menguning bergerak angin sepoi-sepoi. Ayo kan. Ya, padinya gerak. Iya. Datanglah tikus yang sangat lapar menghampiri padi yang telah menguning. Tikusnya. Iya, bagus. Saat tikus sedang makan dengan tenang, datanglah seekor ular hijau yang menghampiri tikus tersebut. Wah, ularnya datang. Iya, ularnya makan tikusnya. Saat ular sedang asik memakan tikus, elang melihat dari ketinggian. Elang pun turun menghampiri ular. Elang pun kekenyangan lalu dia mati menjadi pengurai. Iya. Iya, mati semuanya. Iya. Ya, bagus. Terus. Sekian praktek diorama ekosistem sawah dari kami. Jika ada tanggapan kami persilahkan. Jadi, silakan. Ada lagi? Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan pantun ya. Pergi memancing ke Sungai Sula. Lila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih WOW untuk kelompok kinestetik. Kasih WOW. Wow, tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Ya, bagus. Dari ya, silahkan bisa kembali. Ya. Bagus sekali ya anak-anak ya. Kalian semuanya hebat sekali, pinter-pinter, bisa mempraktekkan dan bekerja sama dengan baik, bekerja kelompok dengan baik. Hari ini tadi kalian ke depan bisa praktek bersama, bisa mempresentasikan bersama. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya sekali lagi. Ya. Dari materi ini tadi anak-anak bisa Pak Arif simpulkan, yaitu kira-kira rantai makanan ini tadi adanya di mana? Di sawah. Produsen satunya apa? Adi. Yang kedua tadi produsen, yang kedua apa tadi, ada hewan apa? Tikus sebagai apa? Konsumen satu. Tikus dimakan oleh apa? Ular konsumen apa? Sebagai apa? Nah, ular dimakan oleh elang sebagai elangnya kemana? Menjadi apa? Pengurai. Untuk apa tadi petani tadi? Pupuk para petani. Bagus, hebat. Bagi anak-anak hari ini sudah bisa menerima materi apa yang Pak Arif sampaikan ya. Dapat Pak Arif simpulkan bahwa kegiatan ekosistem ini ada di sawah ini memang sangat bagus sekali. Banyak sekali hewan-hewan yang ada di sawah, dia membutuhkan makan. Untuk apa? Untuk hidup. Jadi saling makan memakan. Kalau tidak saling memakan akan terjadi apa anak kira-kira? Kematian. Tikus akan mati, ular akan mati, padi akan mati, dan akhirnya akan terjadi kelaparan dunia. Ya, ayo tepuk satu jari. Ya, giol. Jempol kiri, giol. Dua jempol. Oke, ya bagus. Teringat kembali kamu tepuk-tepuknya. Masih ada
tepuk-tepuk yang banyak bisa kita pelajari bersama. Baik anak-anakku semuanya, dari soal tadi sebelum Pak Arif mau tutup materi kita, Pak Arif ingin merefleksi, refleksi sejauh mana kalian bisa menerima materi dari Pak Arif. Nanti Pak Arif bagikan post-it-nya ya. Anak-anak bisa tulis. Silahkan tulis namamu, kemudian hari ini tadi kamu bisa belajar tentang apa. Nanti yang sudah selesai bisa ditempelkan ke depan. Sini kurang. Yo, warna-warni. Gak usah rebutan, silahkan ditulis. Ora keletnya, tak kok kueh sing kelet. Pinjem minta temanmu banyak itu. Nanti yang sudah selesai langsung saja ke depan, nggih. Waktunya 5 menit. Nggih, direfleksikan di dalam kertas itu, nanti anak-anak bisa tempelkan di depan. Nanti kalau anak-anak tidak kelet bisa ditambah ini. Kertas dari Pak Arif ini ya. Sampai angka 5. Sampai angka 5 anak-anak. Ya jadi bisa ke depan ditempel. Titip temennya enggak apa-apa. Titip temennya enggak apa-apa. Silahkan cari tempat yang kosong. Silahkan. Atas boleh deh, atas enggak apa-apa. Deketnya R itu enggak apa-apa. Nah. Ada yang belum? Sudah semua. Baik, Pak Arif akan mencoba membacakan refleksi. Nah, dari Dwi Yuli Prasetyo. Izinkan Pak Arif untuk menyampaikan yang ditulis oleh Dwi Yuli. Perasaan saya sangat senang sekali. Wah, pelajaran IPAS tentang rantai makanan saya mudah menerima. Saat ini saya dan teman-teman mempelajari IPAS tentang rantai makanan sehingga saya paham dan tahu betul bahwa rantai makanan ini terjadi di lingkungan sekitar kita. Bagus sekali. Tepuk tangan buat Dwi Yuli Prasetyo. Ya. Kedua Ngargoyoso ini sangat hebat. Bagus-bagus sekali, pinter-pinter sekali. Yang laki-laki juga seperti itu, yang putri juga seperti itu. Pak Arif harapkan di waktu seperti ini anak-anak harus selalu rajin pergi ke sekolah dan jangan kalau tidak penting sekali atau darurat sekali anak-anak tidak usah izin, ya. Selalu hormati orang tua, selalu menjaga kesehatan dengan baik. Jangan lupa untuk selalu belajar dengan baik. Karena apa anak-anak? Masa depan kalian semua itu nanti di tangan kalian sendiri. Orang tua, Pak Guru ini hanya sebagai pengantar saja. Yang lain masa depan anak-anak itu tergantung dari Bapak dan Ibu Guru dan yang tentu dari kalian sendiri. Yang paling utama adalah kalian sendiri. Bapak Ibu kalian cuma sebagai support, penyemangat dan doa saja. Pak Arif ini hanya mengantarkan saja, Pak Guru Ibu Guru hanya mengantarkan saja supaya cita-cita kalian ini bisa terwujud dengan baik seperti itu. Mudah dipahami anak-anak nggih? Anak-anak sekarang sudah paham tentang rantai makanan? Oh, sudah. Kalau sudah anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini Pak Arif cukupkan sekian nggih. Nanti anak-anak bisa membersihkan itu sisa kertas tadi di tempat sampah, kemudian bisa menempelkan hasil itu di depan di dinding kelas sebagai pajangan karya siswa ini. Sekali lagi, jangan lupa untuk selalu belajar, hormati orang tua dan hormati Bapak Ibu Guru. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih, jaga selalu kesehatan. Terima kasih sekali anak-anak hebat hari ini luar biasa. Pak Arif cukupkan pelajaran pada pagi hari ini. Habis ini nanti anak-anak bisa istirahat seperti itu nggih. Terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Ya. Ya. Bagus.